menjadi masalah. Dan walaupun kelar gugat cerai sepihak itu dikalahkan karena tidak dapat disidang, maka hal itu bisa saja dirampungkan atau diselesaikan atau dituntut atau dijalankan dan mohon denda karena adanya sakit hati tersebut. Dalam hal ini kasus Bambang Permadi dan aksi gaya preman yang keluar dari gaya kibut persekusi dan perampasan, yang penculikan, yang arogansi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan selama 10 tahun itu, yaitu sejak 2011 sampai 2021 ini, kami sudah dijanjikan upaya penyelesaian oleh Lidik 1 dan 3 dan akan selesai kapan? Apakah 2022 pasca Haryanto nyalon lagi atau selesai? Maka menyusul para pemegang kebijakan ini, kami punya pemikiran mengusulkan kepada para pemegang tampuk kebijakan terkait urusan persekusi ini kepada kepala-kepala sekolah, kepala dinas, bupati dengan menuntut denda 20 miliar 800 juta akibat bedol kandang rame-rame, atau keputusan beramai-ramai yang dilakukan seperti perampokan, dan setelah kita urusi mereka-mereka ini pada menghindar terus. Ini namanya overblown atau overplay, ada overspell dan overburden atau bengkung, di mana mata rantai penyelesaian ini sudah berurat berakar dan berputar-putar karena adanya gear burden yang tersebut menyesatkan. Maka pemutusan hubungan perkawinan yang sepihak seperti itu kami meminta dilihat ulang alasannya, baik serta-merta atau berjalan dengan sendirinya walaupun sudah diputuskan, karena meninjau kembali adanya kasus lain. Ini namanya dodol ulo bercabang dua, atau orang ini memberikan pandangan jawabannya sendiri, tidak sama-sama, dan semua itu edan perkara. Jadi ibarat medot ke motor atau hasil jarahan dari motor begalan di tepi jalan lalu dibawa kabur, lalu dimutilasi dan diceraikan dari suaminya, dan ini merupakan Pandora kotak hitam dan dimasukkan ke dalam karung di Dinas Pendidikan Tambak Romo yang disembunyikan, dan kita tidak boleh menakar kasus ini karena keterlibatan banyak pihak digenjot dengan skandal ini, skandal itu, dan belum adanya upaya penyelesaian. Mungkin beberapa orang sudah menerima suap, itu kan beberapa yang dulu, itu kasuistik. Jadi nggak mungkin orang mendapatkan gratifikasi atau suap itu bisa bertindak tegas atau bijak dan sesuai dengan koridor, melainkan dengan mencela-mencela setelah ditanyain kabur. Jadi hakikat kesalahan ini tetap saja salah, pelanggaran hukum tetap pelanggaran hukum dan tidak bisa ditolerir begitu saja atau dibiarkan. Maka alasan saya atau argumen saya yang menyampaikan kalau kasus ini adalah sebuah konspirasi besar itu sangat beralasan. Karena apa? Bisa jadi kasus ini sudah dirancang pihak mertua, sudah dirancang dari Magelang, bagaimana Siti Aisyah itu tadi mertua mau cuci gudang atau mencuci kasus, mencuci tangan dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan, terutama adalah aksi penipuan dan penggelapan yang dilakukan anaknya yang utang di sana sini lalu tidak mau membayar utang, tidak mau menanggung, lalu anaknya digadok-gadoknya, dijodoh-jodohkan setelah diceraikan, disuruh menjadi lonte atau untuk menjalani hidup yang penuh dengan kehitaman. Jadi ini saya sudah dikibuli habis sama saudara Wiwi ini, disuruh nyalonkan dewan, disuruh nyalonkan petinggi, suruh meragati ini itu, tapi nggak taunya belakangan saya dikibuli habis seperti ini. Maka saya ini minta presisi, minta keadilan kepada kepolisian ini untuk melihat urgensi permasalahan ini tidak berdiri sendiri lalu membuat keputusan ini sebagai KDRT. Saya mohon Polres Pati
melalui Polsek Tambak Romo ini untuk mencari dalang dan otak di balik penculikan yang dilakukan oleh siapa di dinas pendidikan itu. Yang kedua adalah persoalan oversmah atau ingkar janji yang katanya saudara IWW akan memberi timbal balik, yaitu akan memberi makan setelah jadi PNS, akan membangun rumah di Winong dan lain sebagainya. Ini hanya mulut manis berbisa, menjanjikan nanti akan dikasih makan, tinggal tidur dan kemulan dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Ini harus kita urus, kita dorong agar kepolisian membantu pola dari kejahatan yang dilakukan oleh IWW seperti ini, karena ini jelas-jelas adalah suatu tindak kejahatan masif yang terencana. Selanjutnya ditinjau dari alasan-alasan yang dibuat oleh IWW ini. Jangan sampai kepolisian terkecoh dan mispersepsi. Persepsi yang dibuat ini sama seolah-olah saudara Eza suaminya itu menderita gila itu terus. Karena apa? Tidak punya alasan lain. Ya. Jadi alasan yang dibuat-buat oleh IWW ini drama seolah-olah ya manuk saudara suaminya ini tidak bisa negel dan sebagainya. Dan dibuat seolah-olah masuk akal sehingga waktu itu Polsek Winong saja tertawa melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh saudara IWW ini. Alasan tidak puas dengan hubungan suami itu dan sebagainya. Ini terserah itu. Ini urusan dalam. Sehingga perbuatan untuk kabur dari rumah itu masuk akal. Lari dari rumah itu masuk akal. Kalau lari, tetapi itu caranya lari itu melakukan persekusi. Jadi meminta kurir preman untuk nyegat di tengah jalan dan terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh preman-preman tadi. Jadi ini senteng semuanya, nggak ada yang waras ini kalau. Jadi kira-kira sikap kepribadian saudara Indah seperti ini waras apa tidak? Ini harus dikaji. Terus gonta-ganti pasangan, mesum, tidak jadi satu dan tidak mau menyelesaikan persoalan administrasi kekeluargaan itu. Ada ukurannya, ada batasnya, dan ada hakim perwasitannya, dan sebelum hal itu dilakukan maka harus dibawa lagi ke pengadilan tinggi, ke pengadilan negeri. Jadi kedua adalah saudara WW ini sengaja membuat kasus untuk menghindarkan intervensi dan berintervensi berlebih-lebihan dari dengan pihak-pihak luar di dalam menghadapi percaturan politik di desa, di dalam bertetangga, di dalam mensikapi sikap, karena banyaknya tetangga-tetangga yang mungkin membantu pelarian tersebut. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepihak. Jadi jangan menyalahno bloko. Mari kita cari solusi, kasih saran, pendapat, nasihat agar bagaimana kasus tersebut terselesaikan dan bagaimana menyelesaikannya ini dapat dieksekusi, dipersekusi, tidak berkepanjangan dan melihat urgensi permasalahan, bukan artifisial dari luar kulitnya saja. Dan mari kita masuk ke dalam dan alur permasalahan ini dan didengarkan sampai selesai. Kalau meninjau dalam hal ini ditimbang dari dua sudut pandang, tentu kita akan melihat kasus ini kongruen. Jadi kongruen karena aksi persekusi, perampasan, penculikan, arogansi ini yang melakukan itu loh, bukan orang biasa tetapi seorang petugas, seorang oknum anggota polisi, tripartit. Jadi kejadian ini jelas konspirasi. Tanya Mantuni Tarno itu. Kalau ditinjau, ditimbang dari sudut pandang-pandang yang lain, jangan memihak sebelah. Kita melihat secara samawa, secara seimbang. Hukum ini memang harusnya seimbang. Di dalam peraturan negara jangan lagi dipermainkan oleh ambisi dan emosi pribadi dan kepentingan kelompok. Jadi semua kita melihat perkara kita genealoginya, kita lihat dari kronologinya, peristiwanya dan dan segera digelar perkara dan kita cermati, kita timbang, jangan kita mengambil keputusan yang gerabyak dan mengulur waktu untuk menyelesaikan. Kalau diputuskan begitu saja
dan dengan cara seenaknya sendiri lalu lari dari tanggung jawab seperti ini. Jadi belakangan kita punya petunjuk yang membawa IWW ini adalah Jaryo. Jadi kita tanya, kita mau Polsek Gabus mengembangkan mulai bisa memberi jembatan atau menengah-nengahi persoalan ini, segera dengan memanggil saudara IWW atau yang lainnya sebagai telapor ulangan ya terkait rekayasa kejadian penculikan, perampasan, persekusi dan aksi main hakim sendiri di Mojolawaran Gabus yang diotaki oleh Mukhid ya, Kiai Mukhid ini berbeda. Jadi bisa perkara ini tidak satu perkara saja, tergantung dari itikat baik kita. Apa yang dilakukan oleh sindikat itu kita sampaikan kepada Kanit Reskrim Polres Pati dan Kasat Reskrim terkait semua orang tahu adanya indikasi dugaan mafia di dalam kasus ini, maka korban tidak mau percaya begitu saja dan terpancing oleh rumor-rumor atau opini-opini para pihak, karena itu adalah untuk membelokkan daripada kepentingan, terutama adalah pendapat dari Yanto Blot, Patno ataupun Wegenyo dan juga Subur Cahyono. Ini yang biasa merekayasa kasus dan ngomongnya seenaknya sendiri dan menjadi provokator di dalam upaya penyelesaian dan melacak kasus ini. Jadi saya minta keterangan saudara Yanto Blot, saudara Wegenyo dan saudara Patno yang mengetahui duduk sele, karena Patno waktu itu di Gabus juga omongannya lucu lah, bojomu kok bedok ono ngene Bambang, jadi seolah-olah saya sudah dijadikan pelaku. Ini konspirasi besar kok, pelakunya banyak, kenapa ada kesulitan di mana? Jadi saya meminta kepolisian, mari kita ajak bersama-sama untuk membahas kasus penculikan, perampasan terhadap anak dan istri seorang lain ini oleh pihak siapa yang sudah keterlaluan dan berlebihan. 10 tahun berjalan Pak, akibat daripada perbuatan Bambang Permati oknum anggota Polres Pati tersebut. Kejadian yang paling utama adalah di Mojolawaran 11/11/2011, pelaku jelas Bambang Permati dan Besut. Terus terjadi kedua di Gabus, 3 orang pakai gobang 2012 di depan STM Permata Nusantara Gabus yang akan mengeksekusi saudara Salguladi. Yang ketiga adalah pelaku sempat mengejar korban Dede di Mintorayu sampai Kelamban, 4 orang membawa gobang. Ini sore-sore begitu. Yang keempat kejadian di Desa Sugian, yaitu di Jalan Sugian sampai ke Bulambang. Di tengah sawah pelaku Jayus Setianto melakukan eksekusi dan penganiayaan, memukuli korban dan mencoba akan menghabisi nyawa korban dengan membacokkan celurit. 1 kali sabetan celurit, saudara Salguladi sempat menangis dan menghindar, lalu kabur dan korban tertelungkup. Korban ini juga melapor ke Polsek Winong, yaitu kanitnya waktu itu tamcis tetapi mentah. Yang kelima adalah kasus eksekusi ini terjadi lagi di Karangwotan, yaitu di Kopek, Utara Pasar Wotan, di mana para pelaku ini keluar dari APV Krem. Dan waktu itu yang mengetahui jadi saksi adalah Dikdot. Jadi Dikdot disolong untuk dicari ini. Entah itu preman atau oknum polisi, yang jelas itu adalah eksekutor demak-demak yang sengaja akan menghabisi saudara Dede dan belum terjadi upaya penyelesaian. Saya kira setiap unit di Polres Pati mengetahui kasus ini, ya, tahu semua indikasi dugaan mafia di dalam sarse-sarse itu sendiri dan apa yang di backingi seukuran tarom CS-nya tadi yang di Polsek Winong. Tarom itu juga menghalang-halangi laporan saya dan mengatakan ini hanya kasus ecek-ecek atau kasus plastik dan lain sebagainya. Kasus itu sama, tidak plastik, tidak truk, sama saja. Karena apa karena yang melakukan oknum polisi lalu demi solidaritas lalu kasus BBPM ini ditutup-tutupi. Siapapun yang bersalah, tidak peduli itu petugas atau bagaimana, intinya adalah tidak boleh SPKT menolak laporan.
atau tidak boleh menolak laporan yang tidak menguntungkan mereka, karena itu bukan toko. Kantor itu pelayanan yang sudah dibayar oleh negara. Jadi kantor polisi itu adalah pelayanan kepada masyarakat yang dibayar negara, bukan supermarket atau bukan toko. Maka itu yang paling produktif untuk hal ini kita sorot, kita lihat adalah titik pendulum penganiayaan yang dilakukan oleh Jayu Setianto, di mana saudara Dika digebuki, dianiaya sampai bertubi-tubi, ya, dipukuli sampai tengkoraknya ini pecah ini, dan tidak bisa melawan. Karena akhirnya percobaan pembunuhan itu dilakukan dengan celurit. Saksi Ngamin Minto Rahayu mengetahui dan melihat semua kejadian ini, namun mereka pada diam dan tidak bisa menolong. Mohon kasus yang dilakukan oleh Jayu Setianto ini kembali diinventarisir sebagai daftar target operasi yang diduga terlibat di dalam upaya penculikan, perampasan yang dilakukan kepada IWW dan anak-anaknya, dan memindah-mindahkan tempat di beberapa TKP. Kembali kami kepolisian juga minta agar kepolisian meminta keterangan kepada saudara CBR, ya, dan Aminuddin Jamil, Jayu Setianto, ada kaitan apa dengan kejadian persekusi penculikan terhadap anak dan istri saya itu, dan penganiayaan dan percobaan pembunuhan kepada saya itu. Kalau tidak ada motif lainnya, yaitu penguasaan warisan dan manipulasi ingkar janji dan lain sebagainya, tentu semua kasus itu harus dibuka lebar-lebar dan tidak boleh ada orang mengurus kasus ini tidak ada penyelesaiannya. Apalagi kasus ini ada kasus mafia politik di desa. Jadi saya berterima kasih kepada tim di Polres Pati, Bapak Ali dan Pak Aris Westiawan, Bapak Agus, Bapak Miftah, Pak Joko Suwarno, Pak Muhari, Ibu Puji dan Pak Sutoto atas petunjuknya. Juga terima kasih kepada Pak Agung, Pak Galih, serta Pak Arif Segar, Bapak Mujahid yang sudah bijaksana di dalam melihat dan mengatasi urgensi perantaraan kasus berperkara tersebut. Bahwa sindikat mafia di dalam Polres yang terjadi di satu bagian itu tadi, maka kita tidak bisa membiarkan ada Warno, ada Wandi, Umi Kalsum yang melihat saya tidak say hello. Ini menunjukkan bahwa ada sindikat Wandi Giman CS itu yang membuat perkara di Gabus dengan membuat rekayasa perkara penculikan itu, dan akan saat diperkarakan ini jelas ada agenda, yaitu pencalonan Thohir menjadi Bayan Dekonang itu tadi, dengan cara membuat rekayasa atau membunuhin orang-orang, karakter orang-orang yang ada di sekitarnya agar tidak mengawal kasus ini. Wandi ini oknum paling kemproh, ini juga bisa terlibat narkoba dan siap untuk dicincang di bandar narkoba. Ini backing siap, ya, dari Mabes Polri langsung. Kita tidak heran dengan kelakuan oknum polisi yang bejat-bejat dan melakukan penyalahan wewenang seperti itu, terutama dalam mengutaki adanya persekusi, penyerobotan, intimidasi, dan penyelewengan kasus-kasus negara. Harusnya kepolisian melindungi rakyat, yang jelas ada bandar besarnya, ada mafianya yang mengendalikan IWW baik di dalam maupun di luar, demi untuk mendapatkan uang dan berbagai macam cara, termasuk adalah IWW melakukan percobaan pembunuhan terhadap suami sendiri, yaitu IWW sebagai alat untuk memeras. Hal ini sangat membahayakan siapapun. Maka kami meminta, ya, kepolisian harus tidak lepas, ya. Kita ungkap mulai dari proses cerai IWW yang benar-benar menterlantarkan, yang benar-benar direkayasa, karena dalam proses itu kita mendengar IWW dan kroninya bermain. Ya, Sutopo CS itu, masa dalam proses penceraian saja IWW minta mobil Yaris, minta dibelikan rumah di Pati. Ini suatu pemerasan sebelum sepatnya sidang. Dan tentang surat-surat penting yang dan sertifikat atau surat yang lain dibawa kabur oleh IWW itu belum dipertanggungjawabkan, dan semua itu dikerdilkan, sehingga kami belum bisa
menyampaikan kasus ini secara panjang lebar. Demikian saya sampaikan, ini adalah gambaran saja dan ini adalah pengantar untuk istilahnya itu menambahkan keterangan adanya somasi kepada Dinas Tambak Ramo terhadap saya, yang seharusnya sebelum masuk ke materi permasalahan di sidang maka ada aturan mengikat apakah kasus ini harus diselesaikan dengan arbitrasi, dengan cara pengikatan atau dengan cara hukum. Semua terserah kepada kewenangan penyidik dan serahkan kepada kepolisian. Saya hanya menyampaikan pokok-pokok persoalannya atau persoalan-persoalan verjaling lainnya yang sengaja dielak atau dihindarkan dengan cara-cara premanisme, dengan cara persekusi dan hilangnya aturan seperti ini. Artinya bahwa saya menunjukkan bahwa kasus ini bukan delik aduan. Ini kasus kriminal murni, kriminal umum, ya, persekusi dan penculikan. Ini fokusnya adalah di situ, di mana jangan sampai kepolisian mendapatkan tangan kosong dan tidak ada penyelesaian lagi dan kasus ini menjadi terkatung-katung dan tentu menjadi PR besar kepolisian di dalam presisi. Itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan beberapa pihak ini mengetahui ya, ada masalah kan gitu. Jadi tentang hilangnya IWW 11/11/2011 itu merupakan rangkaian kejadian, rangkaian proyek yang disusun, dirangkai, direncanakan oleh sindikat, dan mereka mendengar sendiri di Mojolawa Renggabu selama sekali penyelesaian kasus yang harus diselesaikan, yaitu unsur persekusi sebagaimana yang saya sampaikan. Karena kasus IWW ini tidak berdiri sendiri, tidak satu dan tidak berdiri sendiri. Ada sub-sub lainnya, kasusnya ini berlapis. Ada di Solo, ada di Rembang, dengan administrasi Sukandar itu, ada di Blora, ada di Purwodadi. Ini bukan delik yang berdiri sendiri dan kita mengejar dia. Ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh saudara Bambang Permadi dan Indah Wayu Widiawati, ada tipu muslihat, ada rekayasa bohong, ada permainan watak seolah-olah dia dizalimi atau seolah-olah dia jadi korban. Ini bohong besar. Dia, Indah Wayu Widiawati, adalah pelaku. Jadi melakukan cekbon terutang di beberapa tempat, yaitu di Blora, itu di tiga tempat, di Pati ada 3 tempat. Di Pati itu di BTPN, BKK, dan di Saudara Kasnadi 12,5 juta. Lalu di Karangkonang itu pengembalian uang dari Saudara Jabir 65 juta, juga dirampok dia. Terus uang dari Bapak Sadio, ya, itu juga ngapusi lagi. Maka adanya tipu daya, tipu muslihat, permainan watak seolah-olah dia dizalimi ini kita jangan terkecoh. Karena dia bermain watak, bohong besar yang selama ini dia itu terawat, tercukupi lahir batin, dan seluruh pernyataan yang disampaikan oleh IWW selama ini adalah bohong semua. Dan dia mengatakan suaminya sudah meninggal dunia dan dia sudah janda dan sebagainya, bohong semua. Mengatakan suaminya stres, gila. Kalau ini benar, memang saya gila dan stres. Dia mengatakan suaminya itu dirantai dan ibu mertuanya sakit-sakitan, dia tidak mau merawat dan sebagainya. Ini keterangan dari Endang. Ini jelas tipu daya, tipu muslihat yang disetir dari Magelang agar saudara IWW ini bisa menguras aset suaminya untuk selanjutnya kabur dan mencari suami baru. Modus WTS, modus begenggean ini Pak, modus perempuan nakal. Bahwa secara moral IWW ini tidak pantas menjadi guru, jadi tidak pantas menjadi pendidik. Intinya bahwa kasus ini harus segera disampaikan kepada Bapak Bupati karena ini contoh yang tidak baik, tidak patut menjadi teladan masyarakat dan menjadi seorang pendidik. Maka kami perlu sampaikan ini sebagai somasi, bahan tambahan, dan bukan tidak beralasan karena hari ini maka perlu sanksi, skorsing, pemindahan dan mutasi jabatan atau penurunan jabatan diperlukan, kalau perlu pemberhentian dengan tidak hormat dari
PNS. Karena apa? Perbuatan seorang PNS yang kebablasan, tidak punya aturan seperti ini, hancur negara ini, hancur. Kasihan nanti murid-murid sing do nganggo aturan wae kaya ngene apa ora nganggo aturan. Jadi jangan asal mendikte dan jangan asal bicara dan mengarahkan kasus ini terhadap sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi semua kesalahan IWW itu jelas dan sangat jelas dan dapat dikembangkan oleh penyidik dan dikembangkan oleh kepolisian. Konsekuensi tuntutan saya, ini inti kesimpulannya adalah lagi-lagi kita minta untuk semua pihak meneliti, mengklarifikasi ya, dan tidak boleh IWW ini cuci tangan dari tanggung jawab membayar utangnya yang menyuruh supaya molat-molat sampai sekarang ini tidak ada penyelesaian. Konsekuensi yang saya sampaikan adalah agar supaya Dinas Pendidikan Tambak Romo mencairkan, menyalurkan dan menyelesaikan al-azhar insentif tunjangan gaji yang saya tuntut. Yang kedua adalah mohon rehabilitasi nama baik akibat perbuatan indah kepada saya. Mohon Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk merehabilitasi akibat korban maupun psikologi akibat keterlantaran saudara IWW sejak 2010 ini, bahkan 2003. Yang selanjutnya adalah menuntut agar pihak-pihak yang turut serta intervensi membackingi kasus tersebut untuk diungkap, ditangkap, dan perannya di dalam keterlibatan mulai dari merancang, eksekusi, dan turut membantu sepak terjang kejahatan IWW ini, diantaranya adalah Jas Wadi, ya, Dahlan Istanto, ya, Supawatin, Sunarto SPD, dan Sudarmadi. Tolong untuk dipanggil untuk dimintai keterangan. Kok bisa menerima keterangan sepihak tanpa ada penelitian di lapangan? Kepolisian diminta untuk mengungkap kejadian persekusi penculikan yang dilanjutkan sesuai dengan penanganannya, sesuai koridornya dilakukan oleh pihak-pihak tadi, oknum polisi sekalipun di dalam perannya melakukan persekusi seolah-olah ada penangkapan, padahal semua itu adalah rekayasa bohong yang dilakukan oleh Bambang Permadi yang meminta tebusan 600 juta. Jadi Bambang Permadi membawa kabur anak dan istri saya itu, tahu-tahu kurirnya atas nama Sri Tomo minta tebusan 600 juta. Dia menyindir-nyindir agar saya menjual seluruh kampung dan sawah saya, uang saya kasihkan ke dia, nanti anak dan istri saya dikembalikan. Tolong, ini adalah kejahatan. Lalu belakangan ada namanya Rakiman Budeh minta 200 juta akan diurus kasus ini. Tolong kepolisian serius di dalam untuk mengungkap kasus ini, karena kasus ini tidak berdiri sendiri, harus dikembangkan siapa otak dan dalangnya, berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polres Pati, Kanit Reskrim Polsek Gabus, dan Kanit Reskrim Polsek Winong. Walaupun kasusnya berdiri sendiri, karena kasus persekusi atau penculikan itu terjadinya di wilayah Gabus, maka saya menghormati ya Residen Gabus, karena kasus minggatnya saudara IWW dari rumah desa Karangkonang, maka kami meminta pertanggungjawaban Kepala Desa Karangkonang, dan itu adalah kawasan hukum Polsek Winong. Jadi di Polsek Winong apakah ada peristiwa seperti itu? Ya, laporannya mentah, ini laporan rekayasa Wekno CS itu mentah lagi. Rekayasa Subi dan Semi juga Suhadi Barudak itu. Ini semua rekayasa politik dari desa. Kita tidak gentar. Lalu ada lagi rekayasa di Polsek Gabus, dan saya minta bahwa Polsek Tambak Romo secara objektif, ya, secara rasional dan secara hukum dapat bertindak netral, tidak mengesampingkan sebuah laporan. Ini saya baru laporan, Pak. Ya, baru laporan dan datang untuk melaporkan. Baru laporan dan datang untuk melaporkan. Silakan diproses, silakan didiskusikan bagaimana upaya penyelesaian dan penelusuran kasus ini. Jadi tentang kaburnya IWW dari rumah itu nanti tanggung jawab Polsek Winong. Tentang persekusi atau penganiayaan yang dilakukan Jayu Setianto itu tanggung jawab Polsek Winong. Tentang persekusi di Mojolawaran Gabus itu adalah tanggung jawab ya daripada Polsek Gabus. Dan terakhir tentang penyaluran al-azhar dan tanggung jawab IWW terhadap saudara
Sholihul Hadi ini tanggung jawab atau permintaan kami kepada Polsek Tambak Rauman untuk mendampingi kasus ini. Mohon atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Atas kerjasamanya beberapa pihak juga saya mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya Sholihul Hadi SAG SLPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.